Suatu peristiwa yang mencengangkan kembali mengusik ketenangan jagat maya. Seorang perempuan muda yang sempat dilaporkan hilang selama 2 bulan, akhirnya ditemukan dalam kondisi yang tak biasa. Tubuhnya berada di bawah timbunan tanah, di area belakang di sebuah rumah yang sederhana. Awalnya dianggap sebagai kabar kehilangan biasa, namun fakta yang terkuak justru menyisakan teka-teki pilu dan kisah yang sangat tidak terduga. Dari balik penyelidikan yang mendalam, identitas dari seorang pria akhirnya mencuat ke permukaan. Hubungan mereka yang semula tampak tak diketahui publik ternyata menyimpan cerita yang penuh dengan kemaksiatan. Keduanya terikat dalam kisah cinta yang tak semestinya ada, sebuah ikatan yang melangkahi batas dan menyakiti perasaan yang telah lebih dulu memiliki. Dan seperti doa yang mengudara tanpa suara, namun menembus langit tanpa ragu, apa yang terjadi pada sang perempuan seolah menjadi jawaban dari hati yang remuk. Ini bukan sekadar tentang cinta dan pengkhianatan, tapi tentang luka yang mengakar dan bagaimana semesta kadang membalas dengan caranya sendiri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama Dwi Hastuti yang berusia sekitar 40 tahun. Dia tinggal di Kecamatan Baturetno di Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah. Dia dikenal sebagai pribadi yang sangat aktif, ceria, dan mudah bergaul. Siapapun yang mengenalnya pasti akan merasakan energi positif yang ia bawa dalam setiap percakapan. Dwi bukan hanya seorang wanita yang ceria, tetapi juga memiliki pesona yang tak terelakkan. Dia selalu menjadi pusat perhatian, baik di acara keluarga maupun di tengah komunitasnya. Pekerjaan Dwi sebagai seorang penari juga tidak kalah menarik perhatian banyak orang. Dia sering tampil di berbagai acara resmi, terutama di balai desa. Gerakan tarinya yang luwes dan penuh ekspresi selalu berhasil memukau penonton. Dari panggung ke panggung, Dwi membuat nama dirinya semakin dikenal di kalangan masyarakat setempat. Dwi juga pernah mengungkapkan dalam postingan media sosial tentang pernikahannya dengan seorang pria asal India. Meski sudah menikah, status pernikahan mereka masih dipertanyakan karena sang suami kembali ke negara asalnya, meninggalkan Dwi dengan berbagai tanda tanya. Tanpa kejelasan ia menjalani hidup dengan keadaan yang tidak pernah terselesaikan. Namun seperti kebanyakan orang yang terluka, Dwi mencoba untuk melanjutkan hidup dan mencari pelarian dari luka hatinya. Pada Januari 2024, takdir membawanya bertemu dengan seorang pria bernama Joko, seorang sopir bus yang sudah berkeluarga dengan 3 anak. Meski telah memiliki istri, Joko tak ragu untuk membangun hubungan dengan Dwi, sebuah hubungan yang sejak awal memang tak berniat dibawa ke arah yang lebih serius. Dwi yang pada awalnya hanya mencari kebahagiaan sementara, tanpa sadar mulai terikat dengan Joko, merasakan kenyamanan yang selama ini ia cari sesuatu yang tak didapatkan dari pernikahannya yang lalu. Joko dengan penghasilannya sebagai sopir bus bukanlah pria yang kaya, namun ia bisa memberikan perhatian dan nafkah yang Dwi perlukan. Mereka mulai sering bertemu di tempat-tempat penginapan, di mana keduanya menghabiskan waktu bersama, melepaskan penat dan memenuhi kebutuhan biologisnya masing-masing. Bagi Dwi Hastuti, hubungan ini mungkin bisa menjadi pelarian dari rasa sedihnya, sebab bersama Joko ia pun merasa diterima, dihargai, dan dicintai secara berlebihan. Namun di balik hubungan yang terjalin, Joko tidak memiliki niatan yang sama karena baginya perempuan itu hanyalah pengganti sementara, sebuah pelampiasan dari rutinitas kehidupan yang membosankan. Joko menganggap bahwa hubungan mereka tak lebih dari sekadar kenikmatan tanpa komitmen. Ia tidak berniat meninggalkan istrinya atau keluarganya. Baginya, Dwi hanyalah perempuan yang memberikan kebahagiaan tanpa perlu mengikatnya dengan ikatan pernikahan. Tetapi bagi Dwi semuanya berbeda. Ia mulai jatuh cinta dengan Joko. Hatinya terluka begitu dalam oleh pengkhianatan dari pernikahannya yang lalu, dan kini ia menemukan seseorang yang memberinya perhatian dan kasih sayang. Dwi merasa yakin bahwa Joko adalah jawabannya. Ia ingin hidup bersamanya, membangun keluarga baru, dan meninggalkan masa lalu yang penuh dengan rasa sakit. Dwi bahkan tidak masalah jika harus menjadi istri kedua, asalkan ia bisa bersama dengan Joko.
Namun Joko yang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak ia inginkan mulai merasa tertekan. Ia tidak siap untuk memberikan janji-janji yang lebih besar kepada Dwi. Namun Dwi merasa bahwa Joko adalah satu-satunya harapan baginya untuk keluar dari kebuntuan hidup, meskipun itu berarti melangkahi batasan moral dan sosial. Ia rela menjadi istri kedua, ia siap menanggung segala resiko asalkan bisa bersama dengan pria yang ia cintai. Namun, keinginannya itu malah semakin memperburuk keadaan. Joko merasa terpojok, tidak ingin terikat dengan Dwi lebih jauh, tetapi Dwi yang sudah terlanjur jatuh cinta tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas. Hubungan mereka yang semula terasa menyenangkan kini berubah menjadi konflik batin yang semakin dalam. Dwi yang terus mendesak agar Joko memberi kepastian berusaha sekuat tenaga agar pria itu meninggalkan keluarganya demi dirinya. Ia tidak peduli dengan perasaan istri Joko atau anak-anaknya. Semua itu menjadi tidak penting karena yang lebih penting baginya adalah Joko pria yang ia anggap bisa memberinya kebahagiaan yang selama ini hilang. Pada momen itu Dwi Hastuti sudah tidak lagi memedulikan harga dirinya. Semua yang ia perjuangkan dari perasaan hingga harta benda ia berikan kepada Joko pria yang telah menjadi pusat dari hidupnya. Tapi ketika kenyataan memperlihatkan bahwa Joko memilih menghilang dan memutus komunikasi, Dwi merasa hancur. Yang lebih mengejutkan, mobil miliknya yang selama ini ia banggakan ternyata telah dibawa kabur dan digadaikan oleh Joko kepada orang lain. Semua yang ia bangun runtuh seketika. Tak ingin terus menjadi korban, Dwi mulai mencari keberadaan Joko. Dia bertanya ke sana kemari dan akhirnya bertemu dengan Sutrisno, seorang juru parkir yang mengenal keluarga Joko. Sutrisno menjadi kunci. Dari dialah Dwi mendapat alamat rumah orang tua Joko, tempat terakhir yang ia harapkan bisa memberinya kejelasan. Dengan tekad bulat, Dwi mendatangi rumah tersebut, tapi Joko tak ada di sana. Ia hanya bertemu dengan ibu dari pria yang selama ini menghindarinya. Beberapa waktu kemudian Joko akhirnya menghubunginya dan bersedia bertemu. Dwi yang telah terlalu jauh berjalan menaruh harapan besar pada pertemuan itu. Ia ingin kejelasan, ingin haknya dikembalikan, ingin hubungan mereka diakui, atau setidaknya diberi titik akhir yang adil. Tapi sayangnya yang ia temui bukanlah kejujuran, melainkan jebakan. Joko mengajaknya bertemu di rumah orang tuanya yang saat itu dalam kondisi sepi. Tak ada seorang pun selain mereka berdua. Dwi kembali menuntut agar dirinya dinikahi. Ia merasa telah memberikan segalanya, namun Joko menolak. Baginya, semua itu hanyalah hubungan sesaat. Ia bahkan menyatakan tak mungkin meninggalkan istri dan ketiga anaknya. Bagi Joko, Dwi hanya bagian dari pelarian yang tak pernah ia niatkan untuk dijadikan masa depan. Perkataan itu terasa seperti sembilu yang menusuk batin Dwi. Wajahnya memucat, matanya memerah. Harapan yang selama ini ia genggam erat perlahan runtuh. Ia merasa dipermainkan, ditinggalkan, dan tak dihargai setelah semua yang ia korbankan. Dengan suara gemetar, ia kembali menagih utang uang sebesar 15 juta rupiah yang dulu ia berikan dengan ikhlas demi cinta. Tapi kali ini itu bukan soal uang. Itu tentang harga diri yang telah diinjak-injak. Ketegangan mulai tercipta dan suara mereka meninggi, saling bersahutan dalam amarah yang tak terbendung. Kata-kata tajam meluncur seperti anak panah menusuk ke egonya masing-masing. Dwi berdiri dengan penuh luka, sementara Joko terpojok dalam tekanan dan rasa takut kehilangan kendali atas hidupnya. Dan di titik paling gelap itu, dalam suasana yang panas dan jiwa yang bergolak akal sehat, Joko seakan mati sesaat. Dalam ledakan emosi, ia mendorong tubuh Dwi. Tak cukup sampai di situ, ia membekap wajahnya dengan tangan yang gemetar, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera diakhiri. Tempurung kepalanya terbentur keras pada sisi pondasi rumah. Hening menyelimuti ruangan. Tak ada lagi suara, tak ada lagi gerakan. Semuanya seolah membeku dalam sekejap. Dalam keheningan itu, Dwi terdiam terlalu lama untuk disebut tertidur. Joko hanya bisa berdiri mematung, napasnya tersengal dan pikirannya kacau. Ia tak pernah benar-benar siap menghadapi apa yang baru saja terjadi. Setelah insiden itu, Joko tidak langsung melapor atau mencari bantuan. Ia justru terduduk diam, kebingungan dengan apa yang baru saja dilakukannya. Suasana rumah yang tadinya sunyi kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Detik demi detik terasa seperti siksaan batin. Ia berjalan mondar-mandir lalu memutuskan menyembunyikan apa yang telah terjadi.
Dalam keadaan panik, ia menggali tanah di samping kandang ternak di belakang rumah orang tuanya. Disitulah ia menyembunyikan tubuh perempuan yang sempat mewarnai hidupnya dengan kehangatan namun juga tekanan. Untuk menghindari perhatian warga, Joko menutup lubang itu dengan papan kayu, lalu menyemen bagian atasnya dan kembali menutupinya dengan tanah. Semua itu dilakukan dalam diam, tanpa satupun tetangga mencium adanya kejanggalan. Namun yang lebih mengejutkan, sang ayah ternyata mengetahui apa yang dilakukan anaknya. Alih-alih melapor atau meminta keadilan ditegakkan, ia justru memilih diam. Ia ikut menutupi perbuatan anaknya, menyimpan rahasia kelam itu dengan harapan semua akan berlalu begitu saja. Tapi kebenaran tak pernah bisa dikubur bersama tanah. Waktu terus berjalan dan akhirnya satu demi satu fakta mulai mencuat ke permukaan. Yang membuat kisah ini makin mengguncang adalah dugaan bahwa Dwi tengah mengandung. Sebuah kehidupan baru yang seharusnya menjadi harapan, justru ikut terkubur bersama pengkhianatan dan keputusasaan. Barangkali inilah alasan Dwi begitu mendesak untuk dinikahi bukan sekadar cinta, tapi juga demi masa depan yang tumbuh dalam rahimnya. Sayangnya, semua itu berakhir terlalu cepat. Harapan itu tak sempat tumbuh menjadi kenyataan. Yang tersisa hanya kisah luka dan keheningan dari tanah yang menyimpan cerita pilu tentang cinta yang salah arah. Singkat cerita, pihak keluarga Dwi Hastuti mulai merasa cemas karena dia tak kunjung pulang ke rumah. Yunianto, sang kakak yang mulai diliputi firasat buruk, akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan itu kepada pihak berwenang. Aparat pun bergerak cepat menelusuri jejak terakhir Dwi. Hingga akhirnya pergerakan perempuan itu berhasil terlacak. Diketahui bahwa Dwi sempat berbicara dengan Sutrisno, seorang juru parkir yang menjadi saksi penting dalam kasus ini. Sutrisno mengaku bahwa Dwi menanyakan alamat rumah Joko dan ia pun memberikan arahannya tanpa curiga sedikit pun. Dari titik inilah benang kusut kasus tersebut mulai terungkap. Pihak kepolisian kemudian mendatangi Joko dan membawanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi, mengingat namanya disebut dalam laporan dan keterangan beberapa saksi lainnya. Awalnya Joko masih mencoba bersikap tenang dan menyangkal keterlibatannya. Namun setelah interogasi dilakukan secara mendalam, tekanan demi tekanan mulai membuatnya goyah. Hingga akhirnya pria berusia 40-an tahun itu pun mengakui seluruh perbuatannya. Ia berdalih bahwa hidupnya terasa sempit karena Dwi terus-menerus memaksanya untuk menikahi meski ia sendiri sudah memiliki istri dan anak. Bahkan menurut pengakuannya, Dwi meminta agar ia meninggalkan keluarganya demi bisa bersama. Dalam tekanan batin dan situasi yang memanas, Joko mengaku bahwa apa yang dilakukannya adalah spontan, bukan sebuah rencana yang telah disusun sebelumnya. Joko akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini mengungkap kisah tragis seorang perempuan yang terjerumus dalam hubungan terlarang yang pada akhirnya membawa bencana. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi mereka yang terjebak dalam jalan yang salah, bahwa doa dari istri sah itu sangat kuat dan bisa membawa akibat yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.